taking the lead right from the start. Publik Timnas Indonesia sedang menantikan gebrakan dari PSSI terkait rencana menaturalisasi sejumlah pemain. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan mencari pemain keturunan Grade A untuk ajang Piala Asia 2023. Namun sampai saat ini, PSSI masih belum menunjukkan tanda-tanda positif. Belum ada pergerakan dari pihak federasi untuk menjajaki proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Di era Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia, PSSI mendatangkan 5 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Mereka adalah Saint Petinama, bek kiri, Sandy Walsh, bek kanan, Jordi Amat, bek tengah, Ivar Jenner gelandang, dan Rafael Strijk penyerang. Sebetulnya, sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad merah putih. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Nama-nama ini juga patut menjadi pertimbangan bagi federasi. Mereka punya potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan terbaru Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi di ajang nanti, tim besutan Sintayong akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A. Jepang, Irak, dan Vietnam sudah menanti di depan mata. Salah satu desakan yang disuarakan publik ialah memproses pemain keturunan Grade A. Nathan Joaon. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Joaon, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk Timnas Indonesia. Apalagi bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Memang, sampai saat ini dia belum mengukir debut di negeri Raja Charles. Sebab, dari 3 pertandingan awal Swansea, Nathan masih belum mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Michael Duff. Terlepas dari situasi ini, pemain yang mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakeknya ini punya catatan impresif pada musim lalu. Dia menjadi pemain andalan dengan mengukir 29 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Jay Itzes. Selain itu, pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jay Itzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jay Itzes masih punya karir yang panjang. Sebab, pemain kelahiran Merla Belanda ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia. Di ajang Serie B musim ini, Jay Itzes selalu dapat kesempatan tampil penuh selama 2 kali 45 menit. Dengan postur tinggi seperti itu, dia bakal jadi palang pintu yang bisa diandalkan skuad Garuda untuk mengantisipasi bola-bola atas. Itzes, Desmond, sorry it was Buzio, now Itzes again, back to the goalkeeper, Altare. Now again, always him, always Itzes, playmaking from back. Zverko, Itzes.
Buzio again, inside the center circle. Action. Switching on the left. Sverko to the middle again. Idzas, Altare is up. Manoli is yelling. Komentar pengamat Bung Toel. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly kembali melontarkan kritikan terkait keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Joaon. Sebab, keputusan ini membuat lini belakang timnas Indonesia menumpuk. Pemain keturunan Nathan Joaon memang telah diperkenalkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan telah tiba di Indonesia dan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bahkan, Nathan pun sudah diperkenalkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nathan merupakan pemain yang saat ini bermain untuk klub Liga Inggris, Swansea City, yang saat ini bermain di Divisi Championship. Dirinya pun dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Tommy Welly menilai apa yang dilakukan PSSI menimbulkan perdebatan. Sebab bagi Tommy, menilai hal ini menimbulkan penumpukan di sektor lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, pria yang kerap disapa Toel ini menilai bahwa kualitas Nathan Joaon bersama Swansea City belum teruji, karena memang dirinya belum memiliki pengalaman bermain di Swansea. Memang, sebelumnya PSSI sudah mengenalkan pemain belakang lainnya yang bakal dinaturalisasi. Dia adalah Jay Idzas, yang juga berposisi sebagai bek tengah. Dengan hal ini, Bung Toel menilai, untuk naturalisasi sejatinya dilakukan untuk lini depan menambah ketajaman timnas Indonesia. Namun statement Bung Toel itu langsung dibantah oleh berbagai pihak. Dari amatan Timnas Magazine, banyak pihak yang membantah itu pada intinya tidak mempermasalahkan PSSI dan Sintayong memperbanyak pemain keturunan. Pasalnya, jika minim pemain yang berpengalaman berlaga di Eropa, akan sangat sulit bagi Sintayong untuk melakukan rolling setiap pemainnya. Ditambah, beberapa bek lokal pun harus diakui belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang sama dengan para bek keturunan tersebut. Bedakan cara pandang tim analis dengan tim komentator. Tim analis pasti memilih berdasarkan performa dan potensi. Kalau tim komentator, ya kalian pasti ngerti sendirilah ya. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.